teman online aku, apa kabar? Gimana karantinanya? Pasti bosen banget ya? Sama, aku juga bosen banget kok. Terus kita sama-sama bosen dan emang bener-bener bosen banget di rumah. Sampai aku tuh bingung bakal ngelakuin apa lagi di rumah tuh. Emang sampai sebosen itu. Udah gak usah panjang-panjang. Pokoknya tonton terus video ini. Pokoknya semoga ini bermanfaat buat kalian. Karena ini adalah tugas kuliah aku dari dosen aku yaitu Muhammad Abdul Muiz. Jadi pokoknya kalian tonton terus video ini, video aku sama teman-teman aku dari kelompok 1 ini. Semoga bermanfaat buat kalian ya. Kami dari kampus Business and Capital Market College atau biasa disebut juga dengan BCM akan menjelaskan tentang neraca lajur atau worksheet. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faris Nur Rahman. Nama saya Tasya Fitriani. Nama saya adalah Resti Fitri Jayati Dari Prodi Akuntansi Perpajakan D2. Jadi kita ini ada 3 orang di dalam kelompok ini. Kita dari kelompok 1 dan kita akan menjelaskan tentang neraca lajur. Apa sih neraca lajur itu? Jadi di sini aku bakal ngejelasin definisi neraca lajur dulu ya. Neraca lajur itu adalah suatu kolom atau lembaran kertas yang digunakan untuk akuntansi secara manual. Dari penggunaan neraca lajur ini itu untuk mempermudah suatu penyusunan laporan keuangan. Jadi neraca lajur ini digunakannya itu dalam kegiatan akuntansi tapi secara manual. Nah, begitulah definisi dari neraca lajur. Nah, sekarang kalian udah tahu kan apa itu definisi dari neraca lajur? Sekarang saya akan menyebutkan apa tujuan dari neraca lajur. Neraca lajur itu tujuannya untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan, melihat perkiraan yang terjadi dalam kegiatan perusahaan, sehingga pihak manajemen dapat mengontrol setiap pengeluaran perusahaan dalam menunjang kegiatan atau operasinya. Terus, untuk menggolongkan dan meringkas informasi di neraca saldo dan data penyesuaian sehingga merupakan persiapan sebelum disusun laporan keuangan yang formal. Ada juga untuk mempermudah pencarian kesalahan yang mungkin dilakukan dalam pembuatan jurnal penyesuaian. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya Resti apa yang dimaksud dengan neraca lajur atau worksheet dan apa tujuan dari neraca lajur tersebut. Dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana bentuk neraca lajur dan apa aja sih isi dari kolom keterangan, neraca saldo, penyesuaian, dan yang lainnya. Dan yang berikut ini merupakan kolom dari neraca lajur atau worksheet. Ini merupakan bentuk dari neraca lajur ya teman-teman. Lalu apa aja sih isi dari kolom keterangan, neraca saldo, penyesuaian, dan yang lain-lain? Nah, kolom keterangan itu berisi nama-nama akun yang tersedia. Dan kolom neraca saldo itu berisi saldo akun dari buku besar. Dan sedangkan kolom penyesuaian itu berisi akun-akun yang sudah mengalami penyesuaian. Dan kolom neraca saldo setelah disesuaikan berisi nominal akun yang telah disesuaikan. Terus kalau isi laporan laba rugi dan kolom neraca itu apa aja sih? Nah, kolom laporan laba rugi itu berisi akun nominal atau pendapatan dan beban untuk menemukan berapa laba atau rugi. Sedangkan kolom neraca berisi akun real atau aset, hutang, dan modal yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan. Nah, itu adalah yang bisa saya sampaikan dan akan dilanjutkan dengan teman saya Faris. Jadi saya akan menjelaskan tentang penyiapan neraca lajur. Dalam penyiapan neraca lajur, kita harus mengetahui isi-isi dari neraca lajur itu apa. Yang pertama, judul. Terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama, nama perusahaan, kemudian nama formulir, dan di bawahnya ada periode yang bersangkutan. Kemudian dalam kolom-kolom neraca lajur, kolom pertama terdapat nama akun atau nama rekening, kemudian ada 5 kolom yang saling berpasangan, yaitu debit dan kredit. Yang pertama yaitu neraca percobaan sebelum disesuaikan, kemudian ada jurnal penyesuaian atau adjustment journal, kemudian ada neraca percobaan setelah disesuaikan, kemudian ada laba rugi, dan balance sheet atau neraca. Untuk lebih jelasnya, kita lihat
dalam tabel berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan menjelaskan tabel pada penyiapan neraca lajur berikut ini. Di sini ada judul Perusahaan Melati Jaya Utama neraca lajur 31 Juli 1911. Kemudian ada nama rekening atau nama akun yang isinya transaksi-transaksi pada perusahaan Melati Jaya Utama. Kemudian langkah pertama yaitu kita akan memasukkan neraca percobaan sebelum penyelesaian. Neraca percobaan sebelum penyelesaian, saldo dari debit kredit ini diperoleh dari jurnal transaksi pada perusahaan Melati Jaya Utama yang sudah kita ubah menjadi buku besar. Kemudian saldo akhir pada buku besar kita ubah menjadi trial balance yang akan kita masukkan ke dalam neraca percobaan sebelum penyelesaian. Kemudian ada jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian isinya yaitu ayat-ayat transaksi pada perusahaan Melati Jaya Utama yang perlu kita sesuaikan. Misalnya yaitu akumulasi penyusutan bangunan, akumulasi penyusutan peralatan kantor, dan lain-lainnya. Kemudian langkah ketiga akan dilanjutkan oleh kelompok lain. Sekian, terima kasih.